Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, semoga senantiasa diberi kesehatan dan berkat berlimpah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, puji dan syukur kami boleh mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Semoga kami dapat menjalankan kehidupan kami sesuai dengan firman-Mu. Amin. Renungan Harian Katolik, Sabtu 8 Januari tahun 2022, bacaan pertama, 1 Yohanes 5, 14-21, bacaan Injil, Yohanes 3, 22-30. Bacaan pertama, Allah mengabulkan doa kita. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut. Tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah, dia tidak berbuat dosa, tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Akan tetapi kita tahu bahwa Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar, di dalam Anak-Nya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Bacaan Injil, kesaksian Yohanes tentang Yesus. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon, dekat Salim, sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu, Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian. Dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya." Jawab Yohanes, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya, kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian, bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan, ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Injil. Yohanes menulis lebih lanjut tentang hidup kekal sebagai jaminan untuk setiap orang yang percaya kepada Anak Tunggal Allah. Hal itu terlihat jelas dalam dialog antara Yohanes Pembaptis dengan orang-orang yang mempertanyakan pelayanan Yesus. Yohanes menjawab pertanyaan dari orang-orang yang menanyakan tentang Yesus dengan lapang dada dan rendah hati. Yohanes menjelaskan perbedaan antara dirinya dan Yesus. Yohanes mengakui bahwa pekerjaan yang sedang dilakukannya berasal dari surga, bukan dari dirinya. Ia mengerjakan pelayanan ini untuk mendahului datangnya Mesias, supaya ketika Mesias datang, maka jalan bagi Mesias sudah dipersiapkan. Selanjutnya,
Yohanes memaparkan tentang siapa Mesias itu. Mesias disebut sebagai mempelai laki-laki dalam kitab nabi-nabi, sedangkan Israel disebut sebagai mempelai perempuan. Yohanes memahami hal ini dan ia bersukacita atas kehadiran Yesus. Ia memahami bahwa nubuatan yang sudah lama disampaikan itu akhirnya digenapi di masanya. Dengan kesadaran akan siapa dirinya dan Mesias, Yohanes mengatakan bahwa Yesus harus makin besar dan dirinya makin kecil. Yohanes ingin semua orang mempercayai Yesus lewat kesaksiannya. Yohanes sangat menyadari panggilannya. Yesus hadir di dunia untuk menyatakan kebenaran tentang perkara surgawi. Mesias datang untuk menyampaikan kabar baik Allah melalui dirinya. Yohanes membuka jalan bagi hal itu. Yohanes mengatakan bahwa Bapa menyerahkan segala sesuatu kepada Anak. Dalam kepenuhan kuasa dan roh, Yesus memberikan hidup yang kekal itu kepada siapapun yang percaya kepadanya. Yesus juga menyatakan bahwa siapa yang percaya akan memperoleh hidup dan siapa yang tidak percaya akan tetap ada di bawah murka Allah. Amin. Ya Tuhan, bukalah hati kami untuk percaya kepada Yesus Kristus dan menerima kesaksiannya serta bertekad menaatinya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.